Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dampak banjir dan longsor Sumatera Utara melalui udara. Ya, Kapolri ingin memastikan percepatan bantuan untuk warga. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor. Dalam tinjauannya, Kapolri melihat secara menyeluruh dampak kerusakan akibat bencana, termasuk infrastruktur vital yang tampak terputus total dan tergerus derasnya arus. Patroli udara yang melibatkan 3 helikopter ini juga diikuti Menko PMK, Kapolda Sumut, hingga Ketua Umum Bayangkari. Kapolri memastikan bahwa sejumlah wilayah masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana. Bantuan diantaranya 8 truk yang berisi bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Bantuan tersebut kemudian langsung didistribusikan ke posko pengungsian warga terdampak banjir di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Bisa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung Taba, Sumatera Barat, dan pemberian bantuan lewat udara ini untuk demi menjangkau daerah yang infrastruktur jalan terputus di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki makanan berupa, tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setia Budi, iNews melaporkan. Ya, bisa kita akan melihat jumlah data terkini korban bencana di Sumatera yang dirilis oleh BNPB per 3 Desember 2025. Ya, korban meninggal dunia bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per tanggal 3 Desember 2025 tercatat 753 jiwa. Jumlah korban hilang 650 jiwa. Jumlah korban luka 2,6 ribu jiwa. Jumlah warga terdampak 3,3 juta jiwa. Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biarkan saya kira di pemerintah pusat ya, kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini apa ya? Ya. Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Pemerintah pusat tangani bantu korban bencana. Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Hingga kini rumah-rumah warga masih banyak yang rusak. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah kampung hilang. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Yaitu Sawang dan Jambuai juga Diren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Sulitnya akses ke sejumlah wilayah membuat bantuan sulit terdistribusi. Bahkan saat ini 4 bupati menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah. 4 daerah ini adalah Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya, serta Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat bencana. Mendagri pun buka suara atas pernyataan para kepala daerah ini. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Saat ini meski masih berstatus darurat bencana daerah, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke Aceh. Untuk menjangkau lokasi yang terisolir, bantuan diberikan melalui udara dan laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelangkaan BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membuat warga harus mengantri berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan.
Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyabunga, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Dari jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sampai sekarang. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramainya antrian ini? Insyaallah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari bensin Ekor sini memang nggak dapat sampai sekarang.